Janda ya? Boleh juga. Coba ceritakan kondisi kamu. Punya mobil dan rumah. Mobilnya merek apa? Rumahnya di mana? Setelah nikah mau tinggal sendiri atau bersama orang tua? Anakku itu pernikahan pertamanya. Maharnya 1,88 miliar. Dah masalah kan? Nenek salah paham. Aku bukan cari anak nenek. Aku cari nenek. Nenek jomblo. Aku gak bikin onar. Aku beneran mau jodohin. Minggir, main sana. Di sini bukan tempatmu. Sini, bangun nak. Ayo, bangun. Aduh, ndak apa-apa. Wah, cantiknya. Nenek jomblo. Aku ajak nenek jodohin yuk. Kamu kan masih kecil. Kamu tahu apa itu jodohin? Sudah, nenek harus jaga anak nenek. Kamu pulang baik-baik ya. Nek, tinggalin nomor HP dong. Nanti kalau nenek sudah beres, sempatkan ketemu kakekku ya. Hah? Ini? Mohon dong. Pak Direktur, Bapak biarkan saja putri kecil. Panggil pengawal. Cukup jaga keselamatannya. Yang lain jangan ikut campur. Baik. Anak ini tiap hari cariin nenek. Aku mau lihat dia bisa dapat yang mana. Bu, kok kesini? Ibu datang untuk merawatmu dong. Kamu kan hamil kedua, gak ada yang jaga, ibu khawatir. Coba tebak, ibu bawa apa? Ini semua makanan kesukaanmu. Aduh, kan dari jauh, bau kampungan, dasar. Bu, Mertua. Cukup! Aku tak punya mertua kampungan sepertimu. Rizky, malam ini ada janji dengan Pak Chandra dari Sentosa Investama. Cepat usir si kampungan ini, secepatnya. Biar nggak sampai ketahuan kalau Rizky punya mertua kampungan. Memalukan. baik Bu, aku tahu. Bu, kalau ibu tidak muncul di hidupku, itu sudah cukup. Ibu pulang saja ke kampung. Kalau ibu bosan, cari saja jodoh. Ikut kencan, biar nggak ganggu aku terus. Cari mati ya. Maaf. Halo Bu Wati, tanah dan rumahku itu... Tenang saja, sudah kuurus, sudah disewakan. Kamu nikmati saja hidupmu di kota. Menikmati hidup. Benar-benar berkah besar. Nenek cantik. Nenek cantik. Nenek cantik, kita ketemu lagi. Nenek sudah nyaman, sudah bisa kencan sama kakekku. Sekarang juga. Ya, putri kecil bilang mereka sudah sampai dan minta Bapak buru-buru. Berani-beraninya menyuruhku. Baiklah, ayo. Pak Direktur, putri kecil bilang minta Bapak pakai ini. Dasar nakal, kamu ini bikin apa sih? Kakek, aku mau kasih tahu. Calon yang ku cari untukmu pasti bukan karena uang keluarga kita.
Nenek, ini kakekku, tampang. Nenek malu ya? Sudah, aku pergi biar kalian berdua. Maaf ya, Putri itu aku yang terlalu manjakan. Dasar kurang ajar. Mana mungkin. Putri itu anak paling imut yang pernah kulihat. Aku juga suka dia. Jujur saja, Putri itu beda dari anak-anak lain. Oh. Waktu Putri masih kecil, orang tuanya meninggal. Selama ini aku yang merawatnya. Entah sejak kapan, dia jadi berfokus mencarikan aku pasangan dan carikan dia nenek. Anak itu kan selalu iri dengan milik orang lain yang tidak dimilikinya. Selain aku, kamu orang pertama yang dia mau dekat. Kalau tidak keberatan dengan pekerjaanku sebagai petugas kebersihan. Aku tidak keberatan. Oh, bukan itu maksudku. Maksudku, petugas kebersihan juga pekerjaan yang mulia. Tak seharusnya diremehkan. Kalau begitu, kamu mau menikah denganku? Kamu mau menikah denganku? Ini ya surat nikahnya. Sekarang kamu senang kan? Yeay, aku punya nenek. Nenek, aku masih ada satu hal. Rina, kayaknya KTP-ku ketinggalan di dalam. Apa? Aku bantu cari ya. Kakek, ini nggak mirip kakek. Ini kakek. Putri sayang, jangan kasih tahu nenek dulu soal identitas asli kita. Kenapa ya? Coba pikirkan, sebelum kita menikah, kita juga nggak kasih tahu dia. Kalau baru nikah langsung kasih tahu, dia nggak akan pikir kita penipu. Terus gimana? Tunggu beberapa waktu, nanti kakek kasih tahu nenek. Kamu harus ingat baik-baik ya, jangan sampai ketahuan ya. Oh. Pak Andi, nggak ketemu. Oh. Tadi ketinggalan di saku belakang celana ini. Kaget deh, syukurlah nggak hilang. Kalau sudah beres, aku ajak Putri ke mall. Pak kerja dulu saja. Aku mau beliin dia baju baru. Aduh, nggak usah. Bajunya banyak banget, nggak pernah habis dipakai. Itu beda kok. Ini dari neneknya. Sebagai tanda sayang, harus kubeli. Baiklah, nanti aku ke mall cari kalian. Putri, gimana yang ini? Cantik. Mama, aku mau baju yang dipegangnya. Bu, kok ibu di sini? Yuni? Ini Yuni kan? Ibu? Jangan mendekat. Nenek bilang orang berpakaian begini badannya penuh kuman. Yuni, kok kamu ngomong begitu? Gak sopan sama sekali. Memangnya nggak sopan? Cucu kesayanganku, bener. Stop! Di sini. Kok sembarang orang boleh masuk? Lihat saja, mereka kelihatan miskin. Mereka bisa beli baju di sini. Mama, aku mau yang di tangannya. Baju itu, cepat suruh dia kasih ke aku. Putri kecil punya selera yang bagus. Baju Putri ini edisi terbatas loh. Mami yang ambil duluan. Jangan sentuh cucuku dengan tangan kotormu. Nenek sakit. Gak apa-apa Putri, nenek di sini. Maria Wijaya, kamu keterlaluan. Apa toko ini milikmu? Kami mau datang, kami datang. Kenapa? Jaga anak ini setia sekali. Jangan-jangan dia itu anakmu dengan si tua bangka itu, anak haram ya. Kamu diam saja melihat ibumu ditindas. Bu... Dia ibumu? Kenapa? Aku, orang miskin, sekarang sudah tidak pantas jadi ibumu. Pikirkan dulu jawabannya. Keluarga Wijaya tidak punya kerabat miskin. Juga tidak ada yang boleh membawa kerabat miskin ke keluarga Wijaya. Aku tak kenal orang ini.
Nenek, Cepat usir orang ini di ruang yang sama dengan orang seperti ini. Saya sesak napas. Bu, mari. Memangnya ini sikap kalian? Pelanggan itu Tuhan. Jadi begini caranya menghargai Tuhan. Tuhan, kamu. Dengar ya. Di zaman sekarang, orang kaya itu Tuhan. Lihat itu baru Tuhan. Kamu tak pantas menggendong sepatu mereka. Benar sekali. Jangan diam saja, cepat pergi. jangan ganggu nenekku. Akan kubuat kakekku memecatmu. Anak kecil, kami ini perusahaan Pratama Jaya. Kamu pikir kakekmu siapa? Mau memecatku? Konyol sekali. Kakekku itu... Kenapa ribut? Putri kecil? Putri kecil, kenapa datang sendirian? Direktur utama tidak mengirim orang menemani Anda. Putri kecil? Kenapa dia panggil kamu putri kecil? Nenek, maaf. Sebenarnya... Dia, putri kecil. Kamu bercanda. Pak Wira, buka mata Anda dan lihat baik-baik. Jangan salah orang. Saya pernah beruntung di acara tahunan perusahaan bertemu putri kecil. Seharusnya tidak salah. Tapi saya memang belum pernah dengar kalau Direktur Andi sudah menikah. Juga tidak tahu kalau putri kecil punya nenek. Jangan-jangan saya salah orang. Tentu saja kamu salah orang. Lihat saja gaya miskin mereka. Mana mungkin mereka berkaitan dengan Direktur Andi. Aku ini teman Direktur Andi dari Pratama Jaya. Putri kecil mereka itu 2 hari lalu baru main ke rumahku. Kalau aku bilang bukan, berarti bukan. Kamu bohong. Minggir! Oh, ternyata ibu teman Direktur Andi. Ini cucu ibu ya, cantik sekali. Bagus juga matamu. Tunggu sebentar, Bu. Biar saya usir mereka. Usir mereka berdua. Dasar miskin, cepat pergi. Hei, Jangan sentuh nenekku. minggir. Direktur utama. Perintah Anda, rumah tinggal biasa, 2 kamar tidur. Kamarnya sudah disuruh bersihkan. Bagus. Apa ada jadwal lain hari ini? Oh, Rizky Wijaya dari Wijaya Group ingin bertemu Anda. Soal pendanaan. Wijaya. Nggak ingat, tolak saja. Hari ini aku mau temani Rina dan Putri. Baju. Aduh, Putri. Bu, lihat ini. Pikirkan dulu sebelum Kalau kau memohon, nanti malam akan kubuat Rizky bercerai darimu. Kau dan ibumu yang miskin itu pergi bersama. Cepat, itu mereka. Usir mereka dari mal. Hei, jangan. Hentikan. Kakek, dia menindas aku dan nenek. Maafkan aku yang salah. Gak jaga Putri baik-baik. Tenang, aku di sini. Aku akan suruh orang yang menindas kalian minta maaf pada kalian. Cuma kamu, sekedar petugas kebersihan. Mau aku minta maaf padanya? Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan kamu seperti anak ini. Bilang apa? Kamu Direktur Andi dari Pratama Jaya. Lalu mau menghukumku, ha? Hahaha. Kenapa? Hanya Direktur Utama Pratama Jaya yang bisa menghukummu. Kenapa? Hanya Direktur Utama Pratama Jaya yang bisa. Biar kulihat saja kalau saya, seorang pembersih, bisa membuatmu minta maaf. Menurutmu, Pak Manajer? Konyol. Diam. Prinsip toko kami adalah pelanggan adalah raja. Jadi ibu dan putri kecil ini tentu saja tamu istimewa kami. Justru kamu cuma punya uang sedikit, berani-beraninya menindas orang. Cepat minta maaf. Pak Andi, ini ada apa ini? Nanti ku jelaskan. Awira, kamu gila ya?
minta aku minta maaf pada dua orang miskin ini? Percaya nggak? Aku telepon Direktur Andi, biar dia pecat kamu. Direktur Andi. Bener, Direktur Andi dari Pratama Jaya. Dia itu temanku. Wijaya Group, kami akan bergabung dengan Pratama Jaya sebagai mitra kuat. Gimana? Takut kan? Oh iya, kalau begitu telepon Direktur Andi. Coba saja, aku mau lihat apa dia benar mengenalmu. Pak Andi. Tenang, telepon. Kenapa buru-buru? Ya sudah, akan kutelepon. Kau akan menyesal. Halo? 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 Pak Direktur, Rizky Wijaya dari Wijaya Group mau bertemu Bapak di bawah. Sekarang? Saya sedang ada urusan. Cari alasan saja untuk menolak. Gimana? Terhubung? Direktur utama bilang apa? Ngapain buru-buru? Kamu pikir semua orang sepertimu gak punya kerjaan? Direktur Andi itu sehariannya sibuk banget. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba lagi nanti. Teleponmu hari ini gak akan bisa. Kalau begitu, minta maaf saja. Kenapa? Karena aku. Hei, mau apa kalian? Lepaskan aku! Kalau kamu tahu diri dan tak mau menderita, cepat minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan. Kalian, lepaskan! Sinta, dasar tak punya hati. Kamu lihat saja ibumu disiksa begini, ha? Bu. Bapak, bagaimana? Terserah kamu. Bu, mertuaku itu pilih-pilih. Cepat suruh mereka lepas. Aduh. Nenek, Putri tiupim ya. Nggak sakit, nak. Dia pilih-pilih, apa hubungannya denganku? Kalau aku tidak salah ingat, tadi kamu bilang gak kenal aku. Sekarang kenal aku? Aku... Rina Santoso, jalan. Jangan pikir karena punya pria bisa melindungimu. Kita lihat saja dia bisa melindungimu berapa lama. Lepaskan, lepaskan. Percaya nggak? Aku suruh. Percaya nggak? Aku suruh Direktur Andi pecat kamu. Kalau gitu, ibu harus buat direktur utama bisa menghubungi ibu dulu. Pak, Bu, maaf sekali. Hari ini kami yang salah. Saya dan staf saya minta maaf. Selain itu, sebagai tanda maaf, hari ini semua baju ukuran putri kecil semua gratis. Bagaimana? Bu. Pak Andi, cukup saja. Terserah kamu. Baik, saya paham. Saya bawa dia pergi sekarang, biar tidak mengganggu belanja Anda. Pergi. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa setelah kamu datang, sikap manajernya jadi berubah? Bahkan memberiku pakaian sebagai maaf untuk kita. Sebenarnya kamu siapa? Kakek, kita lihat saja gimana kamu melakukannya. Sebenarnya statusku memang tidak biasa. Aku Direktur Andi. Hah? Mantan rekan. Kaget aku. Kukira kamu benar-benar Direktur Andi. Kalau aku Direktur Andi, kamu akan gimana? Jangan bercanda. Kalau kamu benar-benar dia, aku pasti langsung ceraiin kamu. Kenapa? Karena nenek, keinginan terbesarku seumur hidupku hanya hidup tenang dan aman saja. Hidup kaya raya itu benar-benar tidak cocok untuk nenek. Aku juga tak akan sanggup. Sudah. Jangan bahas ini lagi. Kita pulang. Ayo Rina. Ayo. Wah, banyak jajan. Pak Andi, ini yang kamu bilang rumah kecil renta. Ini yang kamu sebut rumah tua dan kecil. Ayo, masuk. Duduk dulu.
Anton Pratama ini. Sudah kubilang berkali-kali, aku mau rumah yang paling biasa. Ternyata, kan jangan sampai anak menderita. Ini semua demi memberi Putri lingkungan hidup terbaik. Iya, pakai itu demi Putri. Kamu kakek yang baik, tenang saja. Mulai sekarang, aku juga bagian dari keluarga ini. Kita berusaha bersama, kamu juga bisa lebih ringan. Rina. Nenek, Senin mulai sekolah. Nenek antar Putri ya. Dong. Baiklah, Nenek antar Putri ke TK. Hi. Jalan, kalau bukan karena kamu, apa aku akan malu begini? Aku benar-benar sial sekali. Memangnya aku akan izinkan Rizky menikahi menantu sepertimu? Bu, kenapa ibu marahin Sinta lagi? Sayang, salahku. Aku yang bikin ibu marah. Bu, tenang saja. Aku janji. Kedepannya, hal ini takkan terjadi lagi. Sinta, aku sudah berusaha keras mencarikan TK baru untuk ini. Anak-anak di sana semua dari keluarga terpandang. Besok ada upacara pembukaan. Kamu ke sana ya. Bisa jadi kamu bisa bertemu istri-istri pejabat. Aku lihat. Aduh, hal begini biar ibu aja yang pergi. Dia cuma ibu rumah tangga. Apa dia tahu cara bergaul dengan orang tetangga? Ibu benar. Kalau begitu, besok ibu yang mengantar Yuni ke TK ya. Pak Andi, tempat ini nggak murah ya? Agak mahal. Walau miskin, pendidikan tidak boleh dikurangi. Pak Andi, kamu setelah rapat orang tua, aku akan cari kerja. Nanti kita berdua biar Putri bisa sekolah. Nggak usah. Sudah diputuskan, kamu kerja saja. Biar aku yang antar dia masuk. Sama kakek. Bye-bye. Hari ini kita menyambut tahun ajaran baru. Ingat, siswa-siswa TK Bintang Nusantara kita semua anak-anak terpilih. Para guru, pastikan setiap orang tua dan siswa merasa betah. Paham? Paham. Baik, silakan bersiap. Vera, ke sini. Paman? Tahun ini, dari Pratama Jaya, cucu Direktur Andi pindah ke TK kita. Aku sengaja tempatkan di kelasmu. Jaga dia baik-baik ya. Makasih Paman, aku pasti jaga Putri kecil baik-baik. Sudah, lanjutkan. Sudah sampai. Kok kamu di sini? Katanya TK Bintang Nusantara adalah TK terbaik di Kota Selatan. Ternyata biasa saja. Ibu orang tua, kenapa ibu berkata begitu? Apa kalian tahu siapa dia? Dia itu wanita kampungan. Demi bertahan hidup di kota, dia malah pacaran dengan tukang bersih, bahkan merawat cucunya. Anak dari keluarga seperti ini, kenapa harus bersekolah di TK yang sama dengan anak-anak kita yang terhormat? Betul, benar sekali. Memang tidak pantas bersekolah dengan anakku. Betul, orang kampungan begini mana bisa bersekolah bersama putriku. Makanya, saran saya, kita kusir dia. Benar, betul. Harus diusir. Bukan seperti itu. Aku dan kakek Putri kenal lewat jodoh. Dan kami menikah secara sah, bukan hubungan sembarangan. Walau begitu, tak mengubah fakta ke orang kampung. Seorang pembersih, orang seperti kalian, anak yang dididiknya pasti banyak kelakuan buruk.
Kalau sampai anak kita ikut jahat gimana? Wanita, jangan ganggu nenekku. Lihat kan? Semua lihat kan? Orang kampung begini, anak yang dididiknya mulutnya kotor. Dan juga cenderung kekerasan. Hari ini berani menyerangku. Siapa tahu nanti berani menyerang anak kita. Benar. Anak ini kurang ajar sekali. Iya, kita bayar mahal. Anak kita di sini bukan untuk ditindas. Hari ini, aku akan menggantikan keluargamu untuk memberimu pelajaran. Cukup Maria, jaga sikapmu. Kamu yang mulai dulu. Cucuku hanya membela aku. Beraninya kamu menuduhnya. Lagi pula memangnya kenapa orang kampung? Semua orang di sini, kalau dihitung 5 generasi ke atas, siapa yang bukan orang kampung? Soal pembersih, kalian lebih tidak berhak meremehkannya. Kami semua berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Setiap sen yang kami dapat bersih dan terhormat. Benar, kakek bilang kerja keras itu mulia. Jangan campur bicara nenekku. Nenek lagi bicara, jangan ikut campur. Yuni, main pukul orang begitu itu salah. Kenapa? Cucuku, bukan urusanmu. Lagian, anak-anak main ribut itu wajar. Orang dewasa jangan ikut campur. Betul, kamu orang dewasa masih gangguin anak kecil, Nyanya. Menghina. Jangan ngomong gitu ke leleku. Beraninya pukul Yuni, kubunuh kau. Maria Wijaya, tadi siapa yang bilang ini cuma ribut anak-anak? Kenapa? Sekarang kamu, orang dewasa, juga mau ikut campur. Nenek, punggungku sakit. Rina Santoso, kalau Yuniku sampai kenapa-kenapa, aku tak akan lepaskan kalian. Yuni! Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di sini? Bu Guru, kebetulan ada datang. Cucuku di TK Anda ini, dia dipukul. Hari ini Anda harus beri aku penjelasan. Kelasku semester ini baru ada 2 murid baru. Salah satunya cucu Pak Andi. Tapi dia kelihatannya orang kampung. Pasti bukan keluarga Pak Andi. Yang ini pakaiannya mewah sekali. Pasti dia. Anak kecil memang belum tahu kenapa orang tuanya ikut ribut. Kamu cepat minta maaf pada orang tua dan teman ini. Biar aku. Di garasi. Suruh satpam awasi ya. Baik, Pak Direktur. Rapatnya 10 menit lagi. Baik. Pak Direktur, tasnya Pak. Dasar Rina, tasnya sampai ketinggalan. Rapatnya didepanin, harus selesai setengah jam. Aku harus antar tasnya ke istriku. Mereka yang mulai duluan, aku dan nenek. Iya Bu, dia yang mulai lancang duluan. Bu sudah lihat kan? Anak ini di depan Bu saja sudah begitu lancang. Kalau Bu tidak ada, pasti lebih kacau lagi. Betul. Cuma orang kampung, cuma pembersih. Mana bisa ajari anak jadi baik? Orang kampung? Pembersih? Betul. Aku juga heran orang seperti mereka. Kok bisa masuk ke TK Bintang Nusantara kita? Rina Santoso. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura antar anak ke TK. Padahal ke TK ini untuk cari jodoh kaya ya. Kamu memfitnahku. Aku memfitnah? Mau buktikan identitas, itu sebenarnya gak. Surat ini, semua punya kan? Kalau kamu murid TK Bintang Nusantara, keluarkan suratnya. Ya sudah, aku ambil. Say goodbye to Grandpa. Bye-bye. Gawat, Kas Meme ketinggalan di tricycle kakek. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu gak bawa kan? Aku memang gak bawa. Alasanmu sangat konyol. Kamu pikir semua orang percaya? Bu, saya punya alasan untuk curiga kalau dia dan anak ini bukan murid Bintang Nusantara. Bu, suruh orang usir mereka sekarang. Apa yang kamu ragu-ragu? Bu, kalau hari ini mereka tidak diusir, kami takkan berani anak kami masih sekolah di sini. Usir mereka. Betul. Orang seperti ini, siapa tahu akan berbuat apa saja. Sekarang banyak penculik. Bisa jadi dia dan anak ini itu anggota geng penculik. Orang seperti dia masuk ke berbagai TK elit, akrab dengan anak-anak, lalu menculik anak, lalu menagih tebusan. Betul, orang seperti ini harus usir dari TK. Usir penculik! Usir, usir! Usir, harus diusir. Nenekku bukan penculik. Usir penculik! Usir penculik! Kakek, cepat ke sini. Aku dan nenek ditindas. Bawa pengawal, ikuti mereka. Kalau Rina dan Putri kenapa-kenapa hari ini, yang mengganggu mereka, jangan lepaskan satupun. Baik,
Cuma seorang murid, diusir ya diusir saja. Kalau bisa memanfaatkan ini untuk masuk ke hati istri direktur utama dan putri kecil, bukankah masa depanku akan cerah? Mulai sekarang, cucumu diusir dari TK. Sebagai guru, kok bisa tanpa investigasi langsung putuskan begitu? Lucu, kamu tahu kepala TK ini siapa? Jangankan mengusir murid, bahkan membuat cucumu ditolak semua TK di kota selatan, cukup dengan satu kata saya. Kalau tahu diri, cepat pergi. Nenek tak boleh ditindas. Harus cari alasan untuk kabur. Tunggu, kakek. Nenek, aku mau ke toilet. Baik, nenek antar sekarang ya. Kenapa? Mau kabur ya? Dah semudah itu. Kamu mau apa? Mau apa? Kamu dan cucumu, untuk cucuku, berlutut minta maaf. Lalu, dari TK ini keluar. Maria Wijaya, anak-anak ada di sini. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalau begitu, biar kulihat yang lebih keterlaluan. Bu Vera, biasanya di TK, kalau ada orang macam ini, bagaimana cara menanganinya? Ike, kami punya pengawal keamanan profesional. Saya paham maksud Anda. Saya akan langsung telepon untuk panggil pengawal. Itu mereka berdua, tangkap mereka. Hei. Kamu mau apa? Kamu ini tahu-tahu saja kan? Aku bisa minta maaf, tapi lepaskan Putri dulu. Cucumu memukul cucuku. Dia juga harus berlutut minta maaf. Jangan, kalian tega pada anak kecil. Ini melanggar. Begini saja, kita ambil jalan tengah. Aku sujud minta maaf, tapi kamu harus lepaskan Putri dulu. Kalau tidak, aku siap melawanmu sampai mati. Bu, maaf. Gini aja, kita ambil jalan tengah saja. Kalau bikin dia terdesak, buat TK kita nggak akan baik. Baik. Demikian permintaan Bu Vera, akan kuizinkan. Kamu berlutut minta maaf, nanti ku lepaskan. Nenek, jangan. Aku sudah telepon kakek. Dia sebentar lagi datang. Dasar bocah sialan. Kakekmu, kalaupun aja langit datang, tak ada yang bisa selamatkan nenekmu. Kalau kamu, kalau mau penderitaanmu berkurang, tutup saja mulutmu. Sekarang, tunjukkan saja. Jangan ganggu nenekku. Dasar bocah sialan, tangkap mereka. Kenapa diam saja? Cepat tangkap. Nenek tak apa. Ya, kalau berani sentuh Putri, satu jari pun aku akan habisi kau. Baiklah, kita lihat saja. Berhenti. Kakek. Dasar tukang bersih, beraninya pukul aku. Itu pantas untukmu. Waktu itu demi Rina, aku memaafkanmu. Tak kusangka, kamu masih saja tidak berubah. Kau, Satpan! Dengar ya, kalau kau berani bicara, akan kupukul. Sayang, kamu gak apa-apa? Pak orang tua, kamu tahu orang di depanmu siapa? Berani pukul, kamu cari mati ya? Dia siapa, aku lebih tahu. Justru aku yang mau tanya kamu. Sebagai guru TK, kamu membiarkan satpam menindas murid dan orang tuanya. Hak seperti ini, siapa yang memberimu? Kenapa? Gak mau bicara? Kalau begitu, kamu gak perlu lagi di sini. Konyol, kamu cuma tukang bersih, masa bisa memutuskan aku? Oh iya, coba saja. Jangan ribut, Vera Wibowo. Ada apa di kelasmu? Paman datang pas, orang-orang ini. Mereka tidak hanya mengeroyok istri direktur utama dan putri kecil, bahkan berani-beraninya bilang mau memecatku. Paman harus belain kami ya. Oh iya, masih ada orang begini. Kalau begitu, aku mau lihat. Pak Joko, keponakanmu bilang aku cari mati. Saya juga berpikir begitu. Keponakanmu bilang aku cari mati. Kamu juga berpikir begitu. Jangan-jangan... Paman, orang-orang ini, mereka tidak hanya menghina istri direktur utama, tapi juga memukul putri kecil. Paman harus tangkap mereka semua, dan hukum mereka. Paman? Diam. Kamu bilang kamu Nyonya Andi. Nyonya Andi? Aku nggak bilang. Apa? Kamu bukan Nyonya Andi? Jangan-jangan... Nggak mungkin. Mereka, satu orang kampung, satu orang pelayan. Nggak mungkin. Pak Joko, kelihatannya TK terbaik kota selatan ini ternyata biasa saja. Bukan hanya membeda-bedakan murid,
tapi juga membiarkan guru menindas murid dan orang tuanya. Kalau begitu, menurutku, Bintang Nusantara tak perlu ada lagi. Pak, Ibu orang tua, insiden ini kesalahan TK kami. Tenang saja, saya pasti pecat guru yang bersalah untuk memberi kepastian. Dan untuk orang tua yang bikin ulah, anaknya juga akan kami pecat. Apa? Dipindahkan? Kamu tahu siapa aku? Kamu pecat kami. Aku tak peduli siapa kamu. TK kami tak mau orang macam kamu. Cepat pergi. Kamu. Kalian, awas kalian. Yuni, ayo pergi. Tunggu. Mau apa lagi? Minta maaf. Minta maaf? Rina, jangan keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Sekarang, minta maaf pada kami. Maaf. Sudah kan? Aku boleh pergi kan? Baik ya. Rina Santos. Awas saja kamu. Ayahmu yang pecundang itu, tahu nggak ibumu sudah nikah lagi? Sebenarnya ada apa ini? Mobil ini dan baju kamu ini. Aku kan sudah bilang, aku dan Direktur Andi, kita rekan. Pak Andi tahu aku sudah menikah. Dia merasa gajiku sebagai sopir terlalu rendah. Jadi di perusahaan mereka, dia memberiku pekerjaan. Benar. Jadi, mobil ini dan pengawal-pengawal itu sebenarnya ada apa? Oh, Putri Tan telepon aku, kalian diganggu. Waktu itu aku lagi sama Direktur Andi. Jadi semua ini dia yang atur. Jadi, Pak Andi baik sekali. Kamu harus kerja yang baik ya, balas budinya ya. Iya, tahu. Tanganmu ini kenapa? Oh, ini. Mungkin nempel sesuatu. Gak apa-apa. Aduh, Kok bisa nggak apa-apa? Kalau sampai kena infeksi gimana? dasar. Sudah besar, nggak bisa jaga diri. sakit nggak? Enggak. Rina, apa kita pernah bertemu? Nak, Dina, Putri kamu nggak apa-apa. Mohon, tolong aku. Tenanglah, tim penyelamat sudah datang. Semua akan baik-baik saja. Ayo. Tolong aku. Cepat keluar. Tenanglah, ayo. Aduh, cepat selamatkan Putri. Tolong. Tenang. Lari. Mobilnya mau meledak. Kamu selamatkan aku dan Putri. Aku akan membalasmu. Pegang ini. Hah? Apa katamu? Oh, maksudku dulu. Halo? Baik, aku langsung ke sana. Aku ada urusan kerjaan. Nggak apa-apa, antar aku ke stasiun saja. Aku pulang sendiri. Baik. Pelan-pelan. Soal yang kubilang untuk diselidiki, orang yang menyelamatkan kita 5 tahun lalu. Bagaimana penyelidikannya? Pak Direktur, dokter dan perawat yang ada saat itu, semua sudah kami tanya. Tidak ada yang kenal wanita yang Bapak maksud. Lagi pula, rekaman CCTV di lokasi juga tak ada rekamannya. Jadi, kasus ini tertunda. Aku merasa Rina mirip orang malam itu. Sepertinya aku harus cari waktu untuk tanya.
Jangan pukul! Jangan pukul! Sudah. Utang tadi bayar. Mau aku jual organmu? Jual buat uang. Bang Jaya, aku punya istri, aku juga punya anak. Mereka pasti punya uang. Asal aku bisa menemukan mereka, aku bisa bayar. Percayalah padaku kali ini. Percaya kamu? Hah? Coba pikir, kalau dia tahu ibumu menikah lagi dan hidupnya baik-baik saja, apa yang akan dia lakukan? Bu, aku juga tidak sekejam itu. Asal ibumu mau datang kemari, berlutut minta maaf padaku, dan serahkan tempat Yuni di sekolah itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Baik, terakhir kita kencangkan ini. Selesai. Lihat, cantik kan? Nenek bantu pasang ya. Lanjutkan saja. Siapa? Bu. Katakan, ada perlu apa? Yang mau ku bilang, mungkin tak pantas untuk anak benar. Gini. Putri, cepat keluar, main petak umpet sama kami. Oke, Nenek, aku main dulu ya. Kalau gitu, kamu harus ingat ya. Aku tahu, jangan lari-lari, jangan ikut orang asing, main sebentar ya. Pergilah. Bu, aku kesini kali ini untuk minta maaf pada... Gini. Aku tahu aku salah dulu. Ibu datang dari kampung, tujuannya untuk merawatku. Aku bukannya berterima kasih, malah ibu. Lagi pula, waktu itu di mall, aku juga tak Bisa ibu maafkan aku? Sudahlah, yang penting kamu sadar. Dan uang ini kamu ambil kembali. Ibu masih punya, gak perlu. Bu, ibu terima saja. Aku ada mau minta tolong. Kalau ibu gak terima, aku jadi gak enak minta. Soal apa? Ibu, bisa ibu serahkan tempatnya? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Aku gak punya maksud lain. Aku juga terpaksa. Aku pergi. Ma, soal ini memang ibu yang salah. Yuni kan cucu kandung ibu. Kok bisa ibu bantu orang lain rebut tempatnya? Ma, aku jamin. Asal ibu serahkan tempatnya ke kami, aku jamin mertuaku gak akan ganggu ibu lagi. Sinta, katanya anak perempuan mirip ayahnya. Kamu sama ayahmu itu, yang tak tahu malu itu, sama persis. Enyah. Ma, aku mohon, serahkan saja tempatnya ke kami. Ninja. Ma, ibu benar-benar gak masuk akal. Jangan menyesal. Kamu. Kamu Putri kan? Kamu siapa? Aku teman nenekmu. Nenekmu sudah keluar ada urusan. Dia suruh aku jemput kamu ke sana. Apa buktinya kalau kamu teman nenekku? Aku punya foto. Aku tunjukin ya. Ini foto aku sama nenekmu. Kalau bukan teman, mana mungkin sama nenekmu foto bareng? Penipu, nenekmu gak senang foto sama kamu. Kamu pasti bukan teman nenekku. Putri, nenek jemput pulang. Putri. Kok kamu di sini? Kamu apain dia? Kenapa? Seperti ibumu si Jalang itu, gak bisa menyapa orang. Ngapain kamu culik dia? Tanya saja, mertuamu yang baik. Dia yang suruh aku. Sinta, kamu lihat Putri Pratama nggak? Enggak, mana mungkin aku lihat dia. Nenek. Jangan gerak lagi, kubunuh kau. Suara apa itu? Kayaknya aku dengar suara Putri Pratama.
Maksudmu apa? Kamu pikir aku akan menculik bocah itu? Kamu sudah gila ya? Demi orang luar, kamu curiga sama anakmu sendiri. Buka pintunya sekarang. Mah! Kalau bukan kamu yang melakukannya, buka pintunya, biar ibu lihat. Kalau ibu salah menuduhmu, ibu pasti minta maaf. Tapi kalau kamu berniat jahat, jangan salahkan ibu sebagai ibumu kalau ibu tega. Aku. Maaf ya, aku terlalu gegabah. Untung aku waspada. Ngapain bengong? Masuk. Ada apa, Putri? Kenapa? Pak Andi, ini salahku. Aku kehilangan Putri. Aku salah. Tenanglah, tenang. Biar aku telepon. Putri, pasti Putri. Putri? Nenek, tolong. Putri. Rini, lama tak jumpa. Kangen aku nggak? Rudi Santoso, kamu bawa Putri kemana? Awas kamu, jangan macam-macam. Kelihatannya kamu memang lebih peduli sama anak selingkuhanmu ya. Tapi aku penasaran, apa kamu rela berkorban seberapa besar untuknya? Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Kalau begitu, aku harus pikirkan dulu. Tapi aku peringatkan ya, sebelum aku memutuskan. Kalau sampai aku tahu kamu lapor polisi, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Nenek, tolong aku. Jangan sentuh dia. Rina, tenanglah. Katakan padaku, siapa yang membawa Putri? Siapa sebenarnya? Itu mantan suamiku. Aku salah padamu. Kalau bukan karena aku, Putri tak akan diculik. Ini semua salahku. Tenanglah. Yang membawa Putri pasti cuma mau uang. Sekarang kita lihat dia mau berapa. Ya. Mau uang. Dan tanah di kampung. Aku jual semua. Pasti bisa kumpulkan uang untuk selamatkan Putri. Tenanglah. Soal uang, biar aku yang urus. Kita pulang dulu. Ini gelang Putri. Sinta, kamu lihat Putri Pratama? Enggak. Kok aku bisa lihat dia? Aku tahu. Pasti Sinta Santoso. Apa? Pasti rencana Maria Wijaya. Siapa yang izinkan kamu bawa dia masuk? Ibu Maria, saya yang memintanya bawa saya masuk. Dulu semua salah saya. Saya siap minta maaf, apapun. Tapi saya mohon, lepaskan Putri. Putri masih kecil. Rina Santoso, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Anak apa? Aku sama sekali nggak ngerti kamu ngomong apa. Bu Maria, mohon lepaskan Putri. Jangan ngomongin Putri terus. Seolah-olah aku benar-benar berbuat sesuatu. Benar, ada hubungannya dengan Sinta. Bu Maria, asalkan Putri dilepaskan, aku akan lakukan apapun. Anaknya dibawa Rudi Santoso. Kamu, mantan istrinya pun tak tahu dia di mana. Mana mungkin aku tahu. Tapi apa? Kalau kamu rela sujud memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk telepon dia, membantumu memohon padanya. Bu Maria, aku mohon. Bu Maria. Hahaha. Asalkan Putri dilepaskan, aku akan lakukan apapun. Aduh, Rina Santoso. Dulu, kukira lututmu keras. Nggak nyangka cepet-cepet jadi lunak. Nggak seru. Rudi Santoso, lepaskan dia. Cih, kamu pikir aku anjing peliharaanmu? Diperintah sana sini. Mau aku lepaskan dia? Bisa, 5 miliar. Beri aku 5 miliar, baru akan kulepaskan. Rudi Santoso, jangan sakiti Putri. Nenek, tolong aku. Nenek, Putri, jangan takut. Nenek segera menjemputmu. Rudi Santoso, jangan sakiti Putri. Hei, Rina Santoso, kenapa kamu sepanik itu? Kalau nggak tahu, bisa mengira anak ini anak kandungmu. Dengarkan aku. Ku beri kau sehari. Siapkan 5 miliar. Kalau enggak, bersiaplah untuk menguburnya.
5 miliar. Mana aku bisa dapat 5 miliar? Bu Maria, mohon, pinjami aku uang. Asal Putri selamat, aku akan jual semua harta. Jual rumah, jual darah, pasti akan kubalas. 5 miliar? Rina Santoso, kamu pikir aku pohon uang? Lepaskan, gak ada. Pergi. Sinta, Ibu mohon. Ibu berlutut. Tolong Ibu ya. Rina, kamu ini ngapain? Pak Andi, dia mau 5 miliar untuk lepasin Putri. 5 miliar, kita mau cari dari mana? 5 miliar. Rina, soal uang biar aku yang urus. Tapi... Percayalah padaku. Halo? Pergi ke stasiun dulu. Setelah yakin tak ada yang mengikuti, baru ku bilang kemana selanjutnya. Ingat, kalau sampai aku tahu kamu lapor polisi, bersiaplah untuk menguburkan anak itu. Baik, aku harus pergi. Rina, keselamatan Putri aku serahkan padamu. Tenang saja, aku pasti akan lindungi Putri. Jam tangan ini memiliki GPS paling canggih. Jangan pernah lepas. Jaga diri baik-baik. Aku akan mencarimu. Baik. Aku sampai. Sekarang, masuk mobil putih di depanmu. Oh, baik. Sebelum masuk mobil, buang ponselmu. Sopir akan bawa kamu langsung ke tujuan. Lokasi ponsel ibu tidak berubah, tapi lokasi jam tangannya terus bergerak ke pinggiran. Ikuti lokasi jam tangannya. Aku akan mengejarnya. Laporkan segera kalau ada perubahan. Siap. Putri? Nenek! Nenek murahanmu sudah datang. Rudi, uangnya sudah kudarikan. Cepat lepaskan Putri. Kamu pikir aku bodoh ya? Kalau uang di koper ini palsu. Mana mungkin ini palsu? Kenapa tidak mungkin? Kecuali biar aku periksa dulu. Baik. Enak banget. Rina Santoso. Nggak nyangka ya, dasar bekas. Masih bisa dapat pria yang kasih uang sebanyak ini. Boleh juga. Sudah aman kan? Bisa lepaskan dia kan? Lepaskan. Rina, kamu masih bodoh seperti dulu. Apa maksudmu? Maksudku, kamu pikir karena kamu menikah lagi, semua sudah beres? Hah? Lalu kamu mau apa? Mau apa? Lama tak jumpa. Kamu masih memukau. Lepaskan aku. Kalau aku di depan dia, membuatmu di sini, apa yang dia pikirkan? Bagaimana perasaannya, cucu kesayanganmu? Apa dia masih mau memanggilmu nenek? Rudi Santoso. Kamu lebih kejam dari binatang. Aku binatang. Aku bisa lebih kejam lagi. Mau coba? Orang jahat, jangan sakiti nenekku. Aku akan suruh kakek menangkapmu. Dasar bocah, berani mengancamku. Resin kamu. Jangan. Nenek. Jangan takut, nenek di sini. Jangan takut. Baiklah, baiklah. Hangatnya hubungan nenek dan cucu. Karena kamu begitu nekat, ku kasihkan saja hari ini. Berhenti. Beraninya panggil orang. Berhenti. Apa syaratmu untuk melepaskannya? Lepaskan? Mau aku lepaskan? Bisa juga. Kamu berlutut dulu. Sujud dulu baru bicara. Pak Andi, jangan. Kasar. Diam, kamu. Lutut atau tidak? Aku lutut. Lutut. Berlutut.
Lihat, inilah pria yang kamu pilih, dasar pengecut. Perempuan, lepaskan, lepaskan. Pak Andi. Akan kubalas. Nenek! Sakit! Berani lapor polisi. Berani lapor. Rasain ini. Hari ini kalian semua mati di sini. Putri, jangan takut. Nenek pasti akan selamatkan kamu dan kakek. Kita akan keluar. Ayo. Pak Andi, Pak Andi. Tahan sebentar. Kenyang, kakek. Kakiku masih pegal. Nyaman. Makasih putri sayang. Minum. Makasih sayang. Sudah tua, masih panggil Sa. Oh ya, aku sudah merenungkan kejadian ini. Menurutku, selain karena faktor pribadi, tempat tinggal kita itu keamanannya kurang bagus. Aku sudah cari tahu. Kudengar Pratama Jaya punya satu kompleks perumahan yang terkenal aman. Kita pindah saja ke sana, bagaimana? Aku sudah tanya-tanya. Asalkan kita jual rumah kita sekarang, lalu beli rumah di sana. Kalau uangnya kurang, kita bisa kredit saja, bagaimana? Aku rasa tenang saja. Rumah ini masih atas nama kamu dan Putri. Kamu juga jangan takut angsuran bulanan terlalu berat. Aku sudah dapat kerjaan, besok sudah bisa kerja. Nanti kita bayar bersama. Baik, aku ikut kamu. Rina, 5 tahun lalu, apa kamu pernah di Tol Lingkar 3 Kota Selatan menyelamatkan 2 orang? Apa? 5 tahun lalu, di Tol Kota Selatan, aku kecelakaan. Waktu itu keluarga kami semua terjebak di mobil. Kalau bukan karena orang baik, aku dan Putri takkan selamat. Menurutku, kamu mirip orang yang menyelamatkanku. Jadi... Enggak. 5 tahun lalu aku di desa. Belum pernah ke Kota Selatan. Benarkah? Aku lihat obatmu. Sudah siap belum? Cepat, tolong cucuku. Tenang. Cepat, tolong mereka. Baik. Ayo, mau meledak, cepat. Tolong mereka. Ternyata mereka yang aku selamatkan. Semua salahku. Aku tak sempat selamatkan orang tuanya. Kakek, benarkah kakek biarkan nenek kerja untuk bayar cicilan? Kenapa kita tidak kasih tahu nenek soal identitas asli kita? Kalau nanti nenek tahu, dia pasti akan sedih. Dia akan merasa kita tidak anggap dia keluarga. Kamu paham juga ya? Kayak orang dewasa kecil. Aku memang sudah paham kok. Hehe. Benar. Putri kita paling paham. Kita memang seharusnya kasih tahu nenek soal identitas kita. Ada apa mau diberitahu? Soal perusahaan. Perusahaan baru telepon. Katanya akhir pekan ini ada pesta. Pesta? Kakek, maksudmu apa? Pikirkan. Kalau kita langsung kasih tahu nenek, kalau kakek direktur utama Pratama Jaya, dia nggak akan percaya. Jadi kakek putuskan buat pesta. Di depan umum, kakek umumkan dia sebagai istri direktur utama. Bagus, kalau gitu nanti orang lain gak berani-berani lagi sama nenek. Oh ya? Kalian berdua ngomong-ngomong apa? Gak apa-apa, Putri tanya boleh pergi nggak? Kakek bilang tanya ibu saja. Kalau ibu setuju, ajak dia.
Nenek, ajak aku. Iya, pasti aja Putri. Nenek, buka pintu. Ini semua... Nenek, ini semua hadiah dari kakek untuk nenek. Baju dan perhiasan ini, pilih yang kamu suka untuk dipakai di pesta. Ini berapa harganya? Kita kan masih menabung untuk beli rumah. Aku nggak mau semua ini. Cepat kembalikan semua ini. Ini gratis. Gratis? Pak Andi, kamu bohong kan? Tentu tidak. Ini dari teman-teman perangku. Mereka tahu aku mau ajak kamu ke acara perayaan. Jadi sengaja dikasih untukmu. Benarkah? Coba saja. Nenek, coba saja. Baiklah, aku coba dulu. Gimana? Bagus. Memang cantik. Nenek cantik banget. Dibanding artis besar di TV, lebih cantik. Betul. Kalau pakai kalung makin cantik. Sini, aku pakai. Sini, lihat. Cantik nggak? Suka nggak? Suka. Nenek cantik banget, seperti peri. Benarkah? Pak Direktur, bagaimana? Sudah saya berikan perintah. Semua dilarang. Warga Wijaya Group tidak boleh ikut. Karena Rina bukan orangnya. Kalau bukan orang itu, suruh staf humas unggah lagi iklan pencarian. Lihat apa bisa ketemu penyelamatku dan Putri dulu. Cepat juga saya bisa mewujudkan harapan saya. Baik. Rizky, gimana? Bisa masuk gak sih? Nggak bisa. Prima Jaya ini, aneh banget. Kita, Wijaya Group, perusahaan sebesar ini, mau datang ke pesta mereka, itu sudah berarti menghargai mereka. Gak tahu diri. Dan kamu, seharian cuma main HP, gak bisa bantu apa-apa, gak berguna. Aku punya cara, bisa bikin kita masuk pesta. Cara apa? Lihat ini. Ini liontin giok ibuku. Ini maksudmu ibumu penyelamat Direktur Utama Pratama Jaya? Sepertinya, ibuku bilang liontin giok ini diberikan oleh orang yang pernah dia selamatkan. Menurutnya giok itu bermanfaat, jadi dia memberikannya padaku. Wah, ada jalan keluarnya juga, Sinta. Kamu sangat membantu. Aku hubungi sekarang orang Beta. Nanti, kita datang sebagai penyelamat Bapak Andi ke pesta itu. Pasti dapat kerjasama. Benar. Bu. Sekarang. Saya sibuk, tolak saja. Jangan, kerjaan itu penting. Temanmu percaya padamu, matanya memberimu kerjaan sebagus ini. Kamu harus kerja keras. Jangan sia-siakan kepercayaan temanmu. Kamu dan Putri masuk dulu, nanti aku ikut. Menurut kalian, wanita mana yang beruntung sekali sampai bisa menikahi Direktur Andi? Katanya, di kalangan ini tak ada yang tahu siapa Nyonya Andi. Hari ini debut pertamanya. Bu, tugas ibu hari ini adalah sebagai penyelamat Direktur Andi, buat akrab dengan Nyonya Andi. Nanti kerjasama kita pasti berhasil. Jelas dong. Ibu mana seperti seseorang. Bu, aku... Apaan sih? Jangan pikirkan bawa liontin giok dan bawa kami masuk, kamu hebat. Dengar ya. Hari ini, kamu harus layani Nyonya Andi baik-baik. Kalau tidak... Aku akan layani Nyonya Andi baik-baik. Pak Rizky. Pak Wira. Pak Wira, perusahaan kami kerjasamanya dengan perusahaan Anda. Tolong bantu kami ya. Nanti, asalkan kerjasama ini berhasil, aku kasih tambahan 5% keuntungan. Karena Pak Rizky begitu tulus, kalau begitu, aku pasti berusaha sekuat tenaga. Ayo, aku kenalkan orang. Baik. Tamu istimewa tiba. Itu Nyonya Andi Pratama. Kok dia kesini? Katanya Pak Andi punya cucu kesayangan. Dan wanita ini lagi pegang anak. Sepertinya... Nyonya Andi Pratama.
Dia, pantas. Dia itu cuma orang kampung, cuma pecundang. Suaminya bahkan cuma sopir sampah rendahan. Mana mungkin dia Nyonya Andi Pratama. Pergi, cepat usir dia. Soal penyelamat itu, kalau sampai ketahuan, jangan pernah kembali ke keluarga Wijaya. Kok mereka kesini? Nggak bisa, aku harus cari kakek. Kalau enggak, mereka pasti menindas nenek lagi. Nenek, aku mau ke toilet. Baik, nenek antar ya yuk. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nenek tunggu di sini. Cepat. Bu, kok ibu kesini? Kenapa pakai baju begini? Memangnya kenapa? Memangnya ibu gak boleh kesini? Bukan itu maksudku. Bu, aku tahu ibu sudah menderita. Tapi acara seperti ini memang bukan untuk orang seperti ibu. Ibu cepat pergi saja. Orang sepertiku? Kalau gitu, katakan, aku orang macam apa? Kenapa aku gak boleh datang ke acara begini? Mah, jangan bikin ulah lagi. Harus banget bikin ulah di sini. Aku bikin ulah? Dengarkan aku. Aku kesini hari ini sama sekali gak ada hubungannya dengan kalian. Aku datang sebagai keluarga karyawan untuk menghadiri acara ini. Keluarga karyawan? Baru-baru ini, bukannya kamu sama seorang supir ya? Kok sekarang malah jadi di keluarga karyawan Pratama Jaya? Jangan-jangan sudah buang supir itu, malu tidur sama pria lain ya? Gak nyangka ya, sudah tua-tua, tapi masih semarah ini. Orang kampung? Sopir? Kok dia bisa masuk? Tunggu. Lihat kalung di lehernya. Kalung edisi terbatas Gems Nusantara. Bukan barang murahan yang bisa dibeli sembarangan. Yang asli mungkin memang gak bisa dibeli. Tapi yang palsu itu belum tentu. Maria Wijaya, kamu gak punya ingatan ya? Kenapa? 2 kali dipukul. Masih kurang ya? Dasar jalang, beraninya kamu marahin aku. Jangan gak tahu diri. Kamu yang melarangnya. Sekarang aku dan keluargamu sudah tak ada hubungan. Urusanku nanti, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kamu. Dan kamu, kalau mau putus, putus saja habis-habisan. Jangan tiap kali melihatmu Selalu terlihat kasihan. Hidup itu pilihanmu sendiri. Baik atau buruk, kamu harus tanggung sendiri. Rina Santoso, 2 kali kamu mempermalukanku. Hari ini tidak akan semudah itu. Permata Laut Nusantara, ternyata benar-benar Permata Laut Nusantara. Dulu Pak Andi menghabiskan 100 miliar di lelang untuk istrinya, untuk membelinya. Kok bisa ada di lehernya? Jangan-jangan dia itu Nyonya Andi Pratama? Cih, Nyonya Andi Pratama. Dia pantas. Permata Laut Nusantara. Ini jelas palsu. Kamu? Permata Laut Nusantara kan? Ini jelas-jelas palsu. Karena ada yang pura-pura jadi Nyonya Andi Pratama, maka sebagai calon mitra dari Pratama Jaya, kita punya kewajiban untuk membersihkan nama Direktur Adi. Semuanya, ini menantuku. Aku berani bilang, di dunia ini, yang paling kenal wanita ini hanya dia. Karena dia adalah putri kandung wanita ini. Tapi tahukah kalian, bagaimana dia menghadapi putrinya sendiri? Tak makan teratur, dihajar dan dipermalukan, itu semua sudah biasa. Wanita ini, di depan mata putri kandungnya sendiri, tiap hari main gila dengan pria berbeda. Maria Wijaya, kamu sungguh tak tahu malu. Berani-beraninya bohong. Bohong? Kalau begitu, minta putrimu sendiri yang bicara, biar tahu benar atau bohong.
Semua yang bilang mertuaku benar. Waduh, kok ada wanita segitunya? Gak tahu malu. Kalau sama orang begini, aku jijik. Iya, makanya. Wanita seperti dia, mana mungkin jadi Nyonya Andi Pratama. Benar, Pak Andi. Mana mungkin suka wanita begini? Aku tidak pernah bilang aku Nyonya Andi Pratama. Aku sudah bilang sejak tadi. Aku datang sebagai keluarga karyawan untuk menghadiri pesta ini. Kalau nggak percaya ya sudah. Malah kamu memfitnahku menyamar jadi Nyonya Andi Pratama. Maria Wijaya, nggak tahu malu kamu. Jalan, berani kau maki aku? Aku bukan cuma mau maki kamu. Aku juga mau memukulmu. Hentikan. Bu, kok dia di sini? Nah, kamu datang pas. Dasar miskin. Dia pura-pura jadi Nyonya Andi. Datang cuma mau makan gratis. Aku sudah bongkar dia. Dia jadi marah, mau memukulku. Nah, cepat panggil satpam, usir dia. Dia sekarang musuh mati kita. Kalau nanti dia ngomong ngawur di depan Pak Andi, masa depanmu bisa hancur. Satpam. Ada yang pura-pura jadi Nyonya Andi. Usir dia. Usir dia. Aku tak pura-pura. Aku bukan penipu. Jangan percaya dia. Suaminya itu cuma pembersih. Mana mungkin dia karyawan Pratama Jaya. Dasar penipu. Nyah. Cepat usir dia. Orang begini pantas di sini. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku bukan penipu. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku. Mereka bohong. Ma, dia sadar salahnya. Maafkan saja dia. Cepat minta maaf sama ibu. Cepat mengaku salah. Aku salah apa? Aku tak salah. Kenapa? Kalau aku menyerah, bukankah itu mengakui omongan bohongannya semua benar? Aku takkan mengaku. Mulutmu keras juga ya. Kulihat kau takkan kapok sebelum kena batunya. Ini tamparan pertama untuk kebohonganmu dan kelakuanmu. Aku takkan mengaku. Ini tamparan kedua untuk tidak hormat pada Pak Andi dan pada para tamu. Aku takkan mengaku. Bu, dia sudah tahu salahnya. Tolong maafkan dia. Cepat minta maaf. Aku tak salah. Baik, aku mau lihat seberapa keras mulutmu. Hentikan. Nenek. Kalian keterlaluan. Kulihat Pratama Jaya ini harusnya lebih baik atur bawahanmu. Kok orang sembarangan bisa masuk? Bu. Dia itu cuma petugas kebersihan. Pria baru dari si miskin ini. Memangnya kenapa kalau kami keterlaluan? Satpam, cepat usir dua penipu ini. Siapa berani? Cuma tukang bersih. Berani nyasok jagoan. Memangnya tukang bersih kenapa? Tak peduli pekerjaan apa, asalkan kita cari uang dengan kemampuan sendiri, memangnya kamu berhak menertawakan kami. Rina, tenang, biar aku. Kamu benar-benar tidak punya ingatan. Kamu lupa pelajaran 2 kali sebelumnya. 2 kali itu kamu cuma beruntung. Kali ini tidak semudah itu. Kali ini kami tamu istimewa Pratama Jaya. Anakku akan berkolaborasi besar dengan Pratama Jaya. Cukup dengan koneksi ini, aku bisa membuat kalian merangkak keluar dari sini. Oh iya. Kamu yakin sekali Pratama Jaya akan berkolaborasi dengan Wijaya Group? Tentu. Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, Pratama Jaya tak akan pernah lagi berkolaborasi dengan Wijaya Group. Cuma tukang bersih. Mulut besar sekali. Masih bisa memutuskan untuk Pratama Jaya? Hari ini akan kubuktikan apa aku bisa memutuskan. Anton, 1 menit. Bawa Wira Santoso dari divisi investasi ke aula. Anton, asisten Andi, kalau hari ini kamu bisa memanggil asisten Andi dan Pak Wira, aku merangkak keluar dari hotel ini.
Ini pasti kebetulan. Iya, pasti. Asisten Andi, Pak Wira, kalian... Sudah minggir. Siapa beraninya meluk? Direktur, maaf. Saya yang gagal melindungi Nyonya. Membiarkan orang-orang buta menindasnya. Pak Wira, kamu salah ya. Mana mungkin dia Nyonya? Iya. Dia cuma supir doang. Mana mungkin istri Pak Andi. Diam. Ibu. Pak Direktur, tenang saja. Tidak mungkin. Wanita kampungan ini mana mungkin jadi Nyonya Andi. Dan kamu, jelas-jelas cuma pembersih. Mana mungkin jadi Direktur Andi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kalian tak percaya Rina, akan kubuat kalian melihat kenyataannya. Kontrak, semua saham grup saya dan semua properti, semua akan saya transfer ke istri saya, Ibu Rina Santoso. Mulai hari dia adalah pemimpin Pratama Jaya. Lihat saja siapa yang masih meremehkannya. Baik. Waduh, saham Pratama Jaya, harta bergerak dan tak bergerak. Berapa banyak uangnya? Pak Andi selalu di peringkat pertama daftar orang kaya Kota Selatan. Hartanya setidaknya totalnya ratusan miliar. Ratusan miliar? Ya ampun. Keluarga kami, walau 10 turunan, totalnya pun takkan bisa dapat uang sebanyak itu. Ya, seharusnya demi Rina aku harus baik padamu. Tapi perbuatanmu sudah keterlaluan. Karena kau tak mengakuinya, mulai sekarang, kamu dan Rina tak ada hubungan lagi. Apa? Dan kalian, mulai hari ini, Pratama Jaya akan memblokir Wijaya Group. Siapapun yang berani berbisnis dengan Wijaya Group, akan saya blokir juga. Berani, majulah. Jangan blokir kami. Cepat tuakan barangnya. Benar. Kamu tak bisa memblokir kami. Aku punya ini. Liontin Giok ini dapat dari mana? Liontin Giok ini dari mana kamu dapat? Pak Andi, orang besar memang mudah lupa ya. Liontin Giok ini 5 tahun lalu kamu sendiri yang berikan padaku. 5 tahun? Benar, 5 tahun lalu. Aku yang selamatkan kamu dan cucumu, bukannya berutang budi. Malah mau memblokir Wijaya. Kalian semua, apa ini masuk akal? Jangan-jangan benar dia. Kenapa? Jangan-jangan Pak Andi tidak mau menepati janji. Aku, Andi Pratama. Janjiku pasti ditepati. Katakan apa yang kamu mau. Aku punya 2 syarat. Pertama, jangan blokir Wijaya. Bisa. Yang kedua, proyek Rison Sungai Indah harus diberikan pada Wijaya. Proyek 500 miliar. Kamu memang jago menghitung. Jawab saja, bisa atau tidak? Tidak masalah. Kalau begitu, mulai sekarang, hutang budi selesai. Kalian tak boleh mengancamku lagi. Tidak masalah. Tapi janji lisan tak cukup. Harus tertulis. Baik. Jangan tanda tangan. Ibu, aku mohon. Rina Santoso, sebaiknya kamu diam saja. Rina, tenang saja. Utang budi memang harus dibalas. Rina Santoso, apa-apaan? Hei! Utang budi memang harus dibalas. Tapi orang yang menyelamatkan, benar kamu? Tentu saja aku. Maksudnya apa? Pak Andi, maaf, aku bohongi kamu. Orangnya itu aku.
Katamu, ya kamu ya. Kamu punya bukti apa? Aku punya buktinya. Bukti? Karena kamu bilang yang selamatkan itu kamu, aku tanya. Di mana lokasinya? Waktu berapa? Berapa orang di mobil? Mobilnya warna apa? Hari itu cerah atau hujan? Asal kamu bisa jawab, aku akui kamu yang selamatkan. Itu sudah lama sekali. Mana bisa aku ingat semuanya. Aku punya buktinya. Itu aku. Kamu tak ingat, tapi aku ingat. Hari itu tanggal 30 Mei. Di tol Kota Selatan. Mobilmu waktu itu tabrak truk. Semua salahku. Waktu itu aku hanya sempat menyelamatkanmu dan Putri. Kalau aku lebih cepat, aku... Bukan salahmu. Jadi, karena kamu tak bisa selamatkan orang tua Putri, makanya kamu bersalah dan tak berani mengaku. Mimi, Putri tak salahkan Mimi. Mimi yang selamatkan aku dan kakek. Putri paling sayang Mimi. Kalian tak hanya menghina istriku, berani-beraninya menyamar. Benar-benar keterlaluan. Mengawal, seret mereka keluar. Jangan-jangan, ini salah paham. Dengarkan kami, Pak Andi. Benar, Pak Direktur. Ini semua salah paham. Jangan lakukan ini pada kami. Usir mereka. Jangan. Sinta, cepat mohon ibumu, lepaskan kami. Bu. Jangan panggil ibu. Karena kamu mau putus, maka putus saja habis-habisan. Bu, aku salah. Kenapa diam saja? Bawa mereka. Jangan. Rina, mulai hari ini kita tak akan pisah lagi. Iya, tak akan pisah lagi. Gimana nih? Siapa? Tempel semua. Nah, cari cara. Kamu gak bisa biarin dia membawa semua barang kita. Aku bisa apa? Pak Andi sudah tahu kita palsukan identitas. Sekarang seluruh industri sudah memblokir keluarga Wijaya. Semua salahmu, Jalang. Ini semua gara-gara ide bodohmu. Keluarga kita jadi begini gara-gara kamu. Salahku. Selalu melawan ibuku dan memaksa soal Putri Pratama. Apa semua ini akan terjadi? Kamu berani bilang aku? Jangan. Ini semua barangku. Jangan ambil. Pinjaman Pak Rizky atas nama Wijaya sudah jatuh tempo. Sekarang bank berhak untuk menagih paksa harta bergerak dan tanah bangunan Pak Rizky. Jadi sekarang semua ini adalah milik bank. Enggak. Ini semua milikku. Semua milikku. Cepat usir mereka dari sini. Berani melawan Pratama Jaya. Properti Maju Jaya. Kami tak berani biarkan orang seperti ini tinggal di kompleks kita. Pergi. Pak Anton, kok kamu yang jemput aku? Nenek mana? Hai Putri sayang. Kakek dan nenek lagi bulan madu. Kamu nurut ya. Ikut Pak Anton dulu ya. Udah ya. Kalau kita pergi begini, Putri saya nggak marah ya? Enggak, Putri itu pengertian. Syukurlah.